Salam saudara sekalian dimanapun berada, perkenalkan nama panggilan saya adalah Evangelis Elia Tony. Saya ingin membagikan testimoni kesaksian hidup saya bersama Tuhan Yesus. Lebih tepatnya adalah Tuhan telah menganugerahkan kepada saya, membebaskan saya dari maut kematian. Kesaksian ini menjadi awal pertobatan saya. Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Kristen, jadi sejak kecil saya sudah menjadi seorang Kristen, tetapi saya tumbuh sebagai Kristen agamawi. Kristen KTP, Kristen tanpa pengalaman, Kristen yang tidak tahu panggilan, Kristen yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu kekudusan. Kekristenan yang tidak memiliki pengenalan yang baik akan Allah. Itulah hidup saya dahulu, seperti domba yang sesat. Kesaksian saya bermula ketika tahun 1998 saya bekerja di kota Surabaya. Ketika itu saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor jaringan telekomunikasi. Tuhan memberkati saya luar biasa, tetapi saya melupakan Tuhan. Tidak pernah mengucap syukur, nyaris tidak pernah beribadah. Tidak ada di dalam wadah penggembalaannya Tuhan. Sebaliknya, saya hidup di dalam kefasikan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ada di situ. Saya mulai merokok, mulai minum-minum keras dan sebagainya. Dosa yang satu diikuti dosa yang lain. Saya hidup di dalam kefasikan. Kemudian pemrosesan dinyatakan di dalam hidup saya. Suatu ketika saya membeli tuak Surabaya 1 galon penuh. Kita bertiga di situ minum-minum. Di tengah-tengah kita minum, saya merasakan jantung saya ada yang aneh. Lemah, saya sesak. Saya masuk ke dalam rumah kontrakan, di sudut kamar saya tergeletak. Saya merasakan hawa yang hampa, sunyi, sepi, ketakutan seperti mau mati. Dada saya sesak, nafas tersengal-sengal. Maka saya di situ berseru, saya berdoa, Tuhan ampuni aku tidak mau mati, beri kesempatan Tuhan. Luar biasa, Tuhan menjamah saya. Dan jantung saya dipulihkan, tenaga saya dikembalikan. Tetapi saudara, peristiwa itu tidak membuat saya bertobat, masih bandel. Jadi masih lagi hidup yang lama, masih minum, masih ngerokok, masih dan sebagainya. Suatu ketika dokter memvonis saya mengalami lemah jantung, mengalami sakit mah kronis akut. Jadi saya divonis sakit itu yang membawa saya pulang kampung di Kota Ngawi, kota kecil. Maka seperti itulah saya menjalani sakit penyakit saya, dan itu baru awalnya. Saya mengalami penderitaan akibat sakit itu. Semua makanan tidak bisa saya konsumsi. Pencernaan lambung saya tidak bisa menerima. Saya nyaris hidup sebagai pesakitan. Tidak sebentar saudara. Itu hampir 9 tahun. Tidak sebentar. Saya benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya menjadi seorang pesakitan, seorang yang tidak bisa hidup normal, makan apa-apa tidak bisa. Saya hanya makan bubur pisang dan minum obat-obatan. Maka suatu ketika di salah satu gereja lokal, saya sedang beribadah. Di tengah ibadah saya mengalami serangan jantung, dan saya dilarikan di rumah sakit Mardi Lestari di Sragen, Jawa Tengah. Maka 5 jam jantung saya berdetak kencang. Itu membuat saya lemas, sesak, dan kaku-kaku di seputar leher. Saya tidak kuat lagi. Maka saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku tidak ingin mati sekarang Tuhan. Aku masih ingin hidup, beri kesempatan. Sungguh luar biasa Tuhan. Antara 15-20 menit dokter datang.
Tuhan berdaulat. Tuhan memakai dokter ini untuk memberikan tindakan. Mungkin itu satu injeksi cairan vitamin merah. Dan itu yang memulihkan saya. Dan titik pertobatan saya, awal pertobatan saya ketika tahun 2002 saya hijrah ke Jakarta. Ketika itu saya sungut-sungut, saya ngomel, saya ngerutu di gereja, di kereta. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, gimana sih? Saya kan sakit kok disuruh ke Jakarta. Tetapi otoritas Tuhan membuat saya tunduk. Saya tidak mengerti ketika itu. Tetapi ternyata di balik kehendak Tuhan atas hidup saya, disitulah awal-awal pertobatan saya. Ada di satu gereja di Jakarta saya mengalami pertobatan. Saya ditemukan Tuhan dan saya ditangkap oleh Tuhan. Saudara, ketika kita hidup di dalam dosa, dosa inilah yang membunuh nefasnya Allah, sehingga kita terpisah dari hadirat Allah. Nama kita tidak dikenal di surga, tidak terdaftar. Kita tidak dikenal di surga. Maka pertobatan saya membuat kehidupan saya ditemukan Tuhan, ditangkap Tuhan. Saya mengalami pertobatan sejati. Saya mulai dituntun oleh Roh Kudus untuk mengadakan rekonsiliasi, pendamaian hati saya dengan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan seperti bulu domba. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Tuhan memanggil saya melalui dorongan Roh Kudus untuk mengadakan rekonsiliasi, pendamaian hati saya dengan Tuhan. Maka di situ saya mulai mengakui dosa-dosa saya, saudara. Saya sebutin dosa A sampai Z. Saya mulai ada pengakuan dosa di situ. Saya lepasin, Tuhan, aku pernah begini, saya pernah begini, ampuni Tuhan. Dulu saya bodoh, dulu saya bebal, dulu saya tidak menjadi anak yang taat dan diberkati. Lupa Tuhan, saya tidak beribadah dan sebagainya. Saya akui itu. Tetapi mengalir terus, urapan-urapan mengalir. Setelah selesai, saya ada damai, ada sejahtera. Ternyata Roh Kudus yang memimpin saya, menuntun saya untuk melepaskan itu, untuk mengadakan pendamaian rekonsiliasi dengan Tuhan. Itu menjadi awal dari pertobatan saya. Dan ini menjadi suatu pintu saya untuk mengalami baptisan yang benar. Baptisan yang benar seperti Yohanes mengkaruniakan Roh Kudus. Itulah yang melahirbarukan kita. Maka Tuhan mengajar saya bahwa komitmen ketaatan Nuh dengan Allah mendahului air bah. Komitmen kita, pertobatan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus mendahului baptisan selam. Itulah baptisan yang benar. Harus ada pelepasan, harus ada komitmen untuk lahir baru. Maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Maka itu menjadi satu awal pertobatan saya, dan ternyata Tuhan masih memurnikan hati saya. Maka suatu ketika, yaitu saya sedang berangkat bekerja, tiba-tiba saya mengalami serangan jantung, saudara. Di jalan saya mengalami serangan jantung. Dan saya akhirnya memutuskan pulang. Saya perjamuan, lepas. Itu sembuh. Tetapi beberapa lama lagi, serangan jantung lagi. Sampai 5 kali. Yang kelima adalah jam 8 malam. Dan disitulah saya mengalami suatu kondisi yang sangat-sangat lemah.
sama. Perasaan yang sama saya alami. Saya seperti hampa, ketakutan, sepi, senyap. Disitulah beberapa menit, 1-2 menit, mungkin iblis mendakwa saya. Kalau kamu tidak telepon istrimu, kamu tidak teriak minta tolong ke tanggamu, kamu mati. Saya diam, saya ketakutan. Tetapi saya tidak membiarkan iblis mendakwa pikiran saya. Maka saya patahkan kuasa itu. Tidak. Aku percaya akan Tuhan, janji Tuhan. Maka di situ saya tidak bisa duduk lagi. Saya sungguh lemas. Saya sudah sekitar leher saya itu kaku-kaku. Dan iblis menanamkan suatu pendakwaan. Kamu akan mati. Maka di situ saya mengklaim janji Tuhan. Saya mendeklar, tidak. Aku percaya akan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan sudah menebus dosaku. Maka suatu menit saya tidak kuat lagi. Saya berdoa, Tuhan, Kau ampuni dosaku Tuhan. Hari ini jika Engkau mau, Kau ambil nyawaku. Jika umurku sudah tiba, Engkau mau ambil nyawaku Tuhan. Aku serahkan tubuh, jiwa, rohku. Ambillah nyawaku Tuhan. Seketika itu juga saya mengalami suatu hadirat Allah yang luar biasa. Ada seperti urapan turun dari atas. Turun ke atas kepala saya. Turun ke atas dada saya. Itu urapan itu sungguh luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau dulu ketika saya hidup di dalam dosa itu ada ketakutan atau kekhawatiran akan kematian. Tetapi ketika saya menyerahkan total, ketakutan, kekhawatiran itu lenyap. Yang ada tentang urapan Roh Kudus yang membuat saya berani berdoa seperti itu. Maka situlah saya mengalami jamahan Tuhan. Jadi saya disembuhkan langsung oleh Tuhan. Tuhan menjamah saya, Tuhan hadir dalam hati saya, memulihkan. Itu urapan itu sejuk seperti udara pegunungan yang sangat dingin. Itu menyejukkan. Jadi dahaga hati saya, kekeringan hati saya selama bertahun-tahun itu seketika juga lenyap. Ini seperti dahaga yang berkepanjangan saat Tuhan menyirami dengan hadiratnya. Saya mengalami suatu kepuasan, damai sejahtera. Maka saya bersama istri akhirnya semalaman saya menangis, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Itulah awal pertobatan saya. Sehingga kehidupan saya mengalami suatu pengalaman bersama Tuhan. Satu firman Tuhan yang memberikan rema yang kuat dalam hati saya adalah Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, janjimu menghidupkan aku. Jadi untuk setiap saudara sekalian yang ada di dalam persoalan masalah sakit penyakit, Tuhan memberikan suatu pelajaran bahwa terkadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan, mengalami kepahitan, masalah yang tidak kunjung berhenti. Seperti anak yang hilang, mengalami kemiskinan, penderitaan, supaya mereka bertobat, pulang kembali kepada Allah, menjadi his property, milik kepunyaannya. Dan Tuhan mau simple, setiap kita mau mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 itu. Marilah, baiklah kita berbekala firman Tuhan. Tuhan mau selesaikan dosamu, selesaikan perkaramu. Jangan ada dosa yang tersembunyi, yang tersimpan. Nyatakan di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita menghadap hadirat Allah secara pribadi. Bawa itu, penyesalanmu, pertobatanmu sepenuh hati. Dan Tuhan mau engkau memiliki komitmen. Dan disitulah Tuhan akan membawa kita ke dalam pemulihan. Jadi jangan cari mujizat, tidak perlu cari kesembuhan. No, salah. Carilah Tuhan. Carilah pribadinya. Jika engkau
mengalami masalah, sakit, penyakit, penderitaan, dan apapun juga, kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa itulah Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir di setiap hati anak-anaknya. Tuhan sesungguhnya mau hadir di setiap hati anak-anaknya. Persoalannya, kita mau mencari Tuhan gak? Jadi titik untuk kita mengalami pertobatan, mengalami pengalaman bersama Tuhan adalah mengalami pertobatan sejati. Jadi pintu kita mengalami perjumpaan, pemulihan hidup kita adalah pertobatan sejati. Jadi, adakah saudara merindukan kehadiran Tuhan? Adakah kita merindukan kerajaan surga? Dinyatakan bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jika kita merindukan kehadiran kerajaan Allah, kita harus bertobat. Jika kita merindukan kehadiran Tuhan Yesus, maka berdamailah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan hadir menjumpai kita. Jangan kejar mujizat, jangan kejar kuasa. No, mujizat kuasa jangan dicari, ia akan datang sendiri. Jadi Tuhan mengajarkan, jangan cari kesembuhan, jangan cari jawaban doa, jangan cari mujizat. Itu adalah impact. Carilah sumbernya, pribadinya, carilah pribadinya, rindui, carilah dia. Sungguh-sungguh merindukan pribadinya. Bertobat, Tuhan mengajarkan. Yang ku kendaki bukan persembahan tetapi belas kasih. Karena persembahan orang fasik, kejijikan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah pertobatan kita. Kita punya kasih kepada Allah, bertobat. Selama kita hidup menjadi domba yang sesat, kita selalu menyakiti hatinya Tuhan. Kita selalu melukai hatinya Tuhan dengan dosa gaya hidup kita yang cemar, yang tidak berkenan. Maka itu akui, selesaikan, lepaskan semua, dan milikilah komitmen bersama Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di dalam hidupmu. Tuhan akan mengurapi kamu. Jadi Tuhan mengajarkan pertobatan akan membawa kita memiliki urapan yang baru. Ibrani 1 ayat 9. Allah membenci kefasikan. Engkau membenci kefasikan. Engkau mencintai keadilan. Tuhan membenci dosa, mencintai kekudusan. Maka bertobatlah. Maka Allahku akan mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda. Kita adalah orang-orang yang diurapi melebihi teman-teman sekutu. Maka Roh Kudus akan diurapi. Pertobatan kita membuat Roh Kudus akan mengurapi kita, memimpin kita, dan disitulah kita akan mengalami jamahan. Jadi pemulihan segala sesuatu diawali di dalam hati, dimulai di dalam hati. Pertobatanmu, pendamaianmu, rekonsiliasi dengan Allah ini adalah pintu utama. Maka Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan juga maha hadir. Dia omnipresent, hadir di setiap hati anak-anaknya. Tuhan rindu melawat saudara dan saya. Jadi melalui kesaksian ini, saya membagikan supaya yang menjadi kesaksian apa yang alami ini memberkati saudara, supaya saudara juga mengalami kesaksian bersama Tuhan. Amin. Saudara yaitu memiliki suatu pengenalan. Pengenalan harus memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dan hidup kita selalu memiliki pengenalan yang baik. Itu menjadi pondasi kokoh iman kita. Jadi saudara dan saya yang saat ini yaitu sedang mengalami persoalan. Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah yang tidak kunjung usai, penderitaan dan sebagainya, itu adalah cara Tuhan supaya saudara bertobat dari hidup yang tidak berkenan. Pulanglah, kembalilah. Kita adalah milik kepunyaan Allah yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal 2000 tahun yang lalu. Dan kita sebenarnya menjadi miliknya. Tuhan mau kita ada di dalam hadiratnya. Dan melalui peristiwa itu, seperti domba yang hilang, ingat kembali ke rumah Bapaknya. Nah disitulah Tuhan akan mengadakan rekonsiliasi. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Jadi
Terkadang bagi anak-anak Tuhan diizinkan mengalami penderitaan, sengsara, masalah, penyakit. Itu sebagai teguran. Jadi teguran Tuhan itu bukan hukuman, tetapi kasih. Teguran Tuhan itu kasih. Sebab sesuai dengan firman Tuhan Matius 18 ayat 14, demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki dari anak-anaknya hilang. Maka dari itu Tuhan memberikan teguran ketika hidup kita salah jalan, supaya kita bertobat, supaya kita tidak terhilang dan binasa. Itulah kehendak Bapa. Jadi teguran itu adalah teguran kasih, bukan hukuman. Supaya kita bertobat, supaya kita berbalik arah kembali kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memulihkan hidup kita. Jadi carilah Tuhan, rindukan kehadirannya, rindukan kerajaannya hadir di dalam hidup kita. Maka dia benar-benar akan hadir. Tuhan Yesus benar-benar akan hadir memimpin kita untuk kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi di dalam segala perkara kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah kecewa. Melalui testimoni ini saya membagikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Sungguh dia nyata. Dia hadir ketika hati kita benar-benar kudus, mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan itu sebenarnya tidak menuntut banyak. Tuhan hanya mau setiap kita mengakui kelemahan, dosa-dosa kita, dan minta pengampunan sepenuh hati. Maka disitulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memeluk kita, karena kita adalah anaknya. Tuhan dari pertama tidak pernah menolak kita. Kitalah yang kadang memberontak seperti domba yang hilang. Kita maunya hidup di luar penggembalaan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami perumusan hidup. Jadi Tuhan mengajarkan kepada saya, carilah Tuhan, rindukan kehadirannya, kerajaannya, dan Tuhan benar-benar hadir. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap orang yang melihat kesaksian ini. Tuhan berkati dia tidak mengenal Engkau. Tuhan, hamba berdoa berkati dia Tuhan, nyatakan keselamatanmu ke dalam hatinya secara pribadi dan keluarganya. Tuhan selamatkan dia. Tuhan nyatakan bahwa Allah hidup, Tuhan hidup, dan setiap kehidupan kami dapat mengalami pengalaman bersamamu. Tuhan, hamba berdoa jika hari ini ada orang-orang yang menonton tayangan ini sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin sudah sejak lama ia sakit. Mungkin mengalami persoalan masalah, mengalami penderitaan, kesengsaraan. Mungkin mengalami suatu utang piutang, mengalami suatu masalah yang tidak kunjung selesai. Tuhan, hamba berdoa melalui persoalan itu sesungguhnya ada maksud Tuhan. Tuhan pakai cara itu supaya setiap kami bertobat kembali kepada Tuhan, mengadakan rekonsiliasi pendamaian. Dan Tuhan, biarlah setiap kami, setiap orang yang mendengar tayangan ini, Tuhan, ada kerinduan untuk mendatangkan yaitu hadirat Allah. Ada kerinduan untuk mencari Allah, mencari pribadi, merindukan hadirat Allah, mengerindukan kerajaan surga hadir di dalam hidupnya. Dan hamba berdoa Tuhan, yaitu biarlah pengalaman kami, pengalaman hamba mengimpartasi mereka juga mengalami pengalaman perjumpaan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan, yang mengalami suatu persoalan masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan, hamba berdoa berkati mereka Tuhan. Kau nyatakan Tuhan, Kau Allah yang hidup, kuasamu sama dahulu sekarang selamanya. Allah tidak pernah berubah. Sayangi mereka, mereka anakmu Tuhan. Berkati mereka Tuhan melalui peristiwa masalah, sakit penyakit yang dialami, supaya mereka bertobat, berbalik arah kepada Tuhan, dan mengadakan rekonsiliasi pendamaian. Disitulah Allah akan memulihkan hatinya. Pemulihan hatinya akan diikuti dengan pemulihan sakit penyakit, pemulihan di dalam ekonominya, pemulihan di dalam keluarganya, kehidupannya. Dan hamba berdoa, Tuhan berkati mereka di dalam segala perkara.
Allah tanggung penderitaan mereka. Allah tanggung sakit mereka. Tuhan, kami percaya segala kuasa penderitaan, segala sakit penyakitnya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Maka terima kasih Tuhan. Hamba berdoa berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Terima kasih sudah menonton saksian channel Elia Ministry. Tuhan Yesus memberkati.